Saya ulangi lagi, perhatikan gambar pembelahan sel berikut. Pernyataan berikut yang tepat untuk menjelaskan peristiwa fase pembelahan sel di atas adalah ini posisi kromosomnya di tengah. Ya, kromosomnya di tengah. Ini fase metafase. Ya. Fase apa? Kalau di posisi di tengah itu. Ya, jadi bentar ya. Bentar dulu. Bapak lanjutkan lagi. Ini fasenya adalah metafase di mana kromosomnya tepat di tengah. Kita lihat jawabannya. A. Kromosom pada inti sel mengganda. Tidak. Ini ya di bidang ekuator betul. Di ekuator itu di tengah-tengah. Jawabannya B. Ya. Jadi posisi kromosomnya ini di tengah-tengah disebut fase metafase. Urutannya nanti kan profase, metafase, anafase, telofase untuk pembelahan mitosis. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, Bapak lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar pembentukan sperma di samping, spermatosis primer bersifat diploid 2N akan membelah menjadi spermatosis sekunder haploid. Tipe pembelahan yang berlangsung pada tahap tersebut adalah ini adalah pembelahan ya, pembelahan meiosis ya. Pembelahan meiosis jawabannya C. Ya, meiosis itu pembelahan sel pada sel kelamin. Kalau laki-laki ya tempatnya di testis, kalau perempuan di ovarium. Kalau pembelahan mitosis itu pembelahan pada sel tubuh atau somatik. Nah, screenshot dulu ini kalau mitosis. Kalau meiosis itu pembelahan sel pada sel kelamin ya. Berarti ini sel sperma, berarti pembelahan sel pada kelamin disebut meiosis. Nah, silahkan screenshot dulu nomor 2. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian berfungsi sebagai penghasil sel telur. Pada nomor sel telur itu di ovarium atau indung telur. Ya, atau apa namanya? Ovarium. Ya, indung telur. Ya, itu di nomor 2. Ini ovarium. Kalau nomor 3 ini adalah tempat perkembangan janin. Disebut uterus. Ya, tempat perkembangan janin. Nah, kalau nomor 4 ini vagina, saluran keluarnya janin. Nomor 1 disebut tuba falopi atau oviduk. Itu saluran telur untuk pembuahan atau fertilisasi. Masih ingat ya? Nah, ini Bapak jelaskan lengkap. Silahkan screenshot dulu. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Hubungan yang sesuai antara organ reproduksi dan fungsinya. Epididymis, tempat mematangkan sperma. Betul, jawabannya A. Kalau testis ini ya tempat penghasil sel sperma, itu testis. Vas deferens itu saluran sperma. Skrotum itu pelindung testis. Tuh. Dah, screenshot dulu. Jawaban nomor 4. Sambil mengingat kembali materi yang dulu di awal-awal pelajaran IPA. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya. Perhatikan grafik siklus menstruasi berikut. Di sini kalau dilihat grafiknya, ini mulai menstruasi dari 0 sampai 6. Kemudian ovulasi itu di sini. Ovulasi itu 13, 14, 15 ini. Ini ovulasi. Ovulasi itu masa subur, lepasnya sel telur dari ovarium. Ya. Pernyataan yang tepat berdasarkan grafik tersebut adalah pada fase menstruasi kadar hormon estrogen dan progesteron tinggi. Menstruasi itu fasenya di sini. Menstruasi. Di sini hormonnya masih rendah. Ya. Berarti pernyataan A salah. Konsentrasi hormon LH meningkat pada akhir siklus menstruasi hari ke-25. Coba cek hari 25 itu sekitar di sini. Apakah LH-nya meningkat? Salah. Di sini pada akhir periode hormonnya progesteron yang meningkat. Ya, LH-nya turun. Berarti salah. Naiknya konsentrasi LH pada fase ovulasi bersamaan dengan mulai turunnya hormon progesteron hari ke-13. Coba lihat sini. Ketika ovulasi, LH-nya itu meningkat. Terus, dan mulai turunnya hormon progesteron. Belum, salah nih. Progesteronnya bukan menurun. Ya, mulai akan terbentuk. Jadi bukan menurun. Ya. Salah. Fase ovulasi terjadi ditandai naiknya LH secara signifikan pada hari ke-14. Betul. Ovulasi itu hari 14. Ya. LH-nya meningkat signifikan. Ini puncak-puncaknya hormon LH-nya. Jadi jawabannya D. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Hasil observasi pada sekelompok remaja menunjukkan data-data sebagai berikut. Sering melakukan balapan liar di jalan veteran pada hari Minggu pukul 23.00. Beberapa kali terlihat membeli minuman keras secara bersamaan. Berarti ini ibaratnya kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja, suka begadang, minuman keras. Beberapa kali terlihat berkumpul di lingkungan pecandu morfin. Ya, pecandu morfin. Tersisa beberapa jarum suntik nih pada arena balap motor. Penyakit reproduksi yang mungkin diderita oleh kelompok remaja tersebut adalah kalau gonorea tidak mungkin, sifilis tidak mungkin, herpes tidak mungkin. Yang lebih mendekati adalah AIDS. AIDS itu selain di penyalurannya lewat hubungan seksual adalah karena penggunaan jarum suntik yang bergantian. Ya, jadi jawabannya A. Lebih cenderung ke A. Dah screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara ini sejenis ya kayak lengkuas ya, temulawak ya, temulawak, mungkin jahe. Gambarnya kan mirip tuh. Ya, lebih sejenis ini. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara kalau lengkuas, temulawak, jahe itu berkembang biak dengan cara rizoma. Ya.
Kalau stolon geragih, ya. Stolon itu geragih, contohnya stroberi. Tunas adventif itu cocor bebek, contohnya ya. Umbi lapis itu contohnya bawang. Ya bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu umbi lapis. Dah, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Perhatikan gambar berikut. Perbanyakan tanaman dengan teknik seperti ini adalah ini disayat, dibikin kotak, terus diganti dengan kotak baru, terus ditempelkan. Ini okulasi, menempel. Screenshot dulu. Berikutnya, kebun milik Pak Jailani terdapat beberapa macam varietas mangga. Mangga cengkir dan mangga harum manis menjadi tanaman yang mendominasi kebun tersebut. Pada saat musim berbunga, hinggap seekor kupu-kupu pada bunga mangga harum manis. Tak sengaja sebut sari mangga harum manis menempel pada kupu-kupu. Lalu kupu-kupu terbang dan hinggap ke kepala putih mangga cengkir. Apabila terjadi penyembuhan, maka penyembuhannya terjadi adalah ini penyembuhan sini tidak. Penyembuhan sini itu dalam satu bunga. Terus penyembuhan tetangga, ya itu tetangga misalnya dalam satu tangkai ada beberapa bunga. Penyembuhan silang berarti antar tangkai, ya. Kalau basar itu berarti antar pohon, ya antar pohon, tapi masih dalam satu jenis, ya satu varietas. Jawabannya D. Satu varietas ya, mangga. Sama-sama mangga. Silahkan screenshot dulu nomor 9. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Perhatikan gambar berikut. Urutan nama fase metamorfosis yang tepat pada nomor 1, 2, 3, 4 adalah nomor 1 bertelur, nomor 2 larva, 3 pupa, 4 imago atau dewasa. Jadi telur, larva, pupa, imago. Jawabannya C. Jadi dimulai telur. Ulat itu sebagai larva. Terus kepompong itu sebagai pupa. Kemudian jadi dewasa kupu-kupu. Berarti sudah terakhir disebut imago. Kemudian kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Seorang petani mangga menemukan bibit mangga yang unggul. Mangga tersebut dapat berbuah 2 kali dalam 1 tahun dalam jumlah banyak. Selain itu, daging mangga yang dihasilkan besar dan manis. Ia berpikir bagaimana agar mangga tersebut dapat digandakan dalam waktu singkat jumlah banyak. Dan sifatnya sama persis. Cara yang efektif adalah kalau ada kalimat waktu singkat jumlah banyak, ini adalah teknik yang paling cepat adalah kultur jaringan. Jawabannya A. Jadi waktunya singkat, jumlahnya banyak, itu kultur jaringan. Screenshot dulu. Kalau udah Bapak lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan pembeda bertanam hidroponik dengan tanaman konvensional. Perbedaan antara hidroponik dan konvensional adalah yang bukan, hati-hati ya. Tanaman bebas bunga, tanaman bebas air, lahan yang dibutuhkan terkontrol, nutrien yang dibutuhkan lebih efisien. Kalau jawaban B ini salah karena bebas air nggak mungkin. Karena hidroponik itu udah jelas butuh air. Jadi bukan bebas air, salah. Ya. Bebas gulma itu maksudnya bebas penyakit, iya. Karena hidroponik itu lebih tahan terhadap penyakit. Lahan yang dibutuhkan terkontrol, iya, sedikit saja. Nutrien yang dibutuhkan tanaman lebih efisien, iya. Jadi bebas air tidak, dia tidak bebas air.
Dia medianya banyak menggunakan air. Jawabannya B. Yang bukan loh ya. Udah, screenshot dulu nomor 14. Kita lanjutkan lagi. Coba sekarang kalian jawab. Bapak tanya satu-satu. Jawaban kalian salah nggak apa-apa. Ini kan belajar. Paham ya? Jadi salah nggak apa-apa. Khusus yang mudah-mudah saya minta kalian kerjakan. Nanti khusus yang hitung agak rumit baru Bapak yang jawab. Khusus yang mudah-mudah kalian coba. Saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit. Kamu jawab A atau B atau C atau D. Nanti saya tanya. Jawaban salah nggak apa-apa. Ini nggak ada nilai. Ya, kita kan sama-sama belajar mengulang dari kemarin yang awal. Silahkan saya kasih waktu ini 1 menit. Coba saya tanya, Manda jawabannya apa? A atau B atau C atau D? Manda, jawabanmu apa? D, Pak. Kita lihat sini ya, seorang peternak sapi sedang kebingungan. Hari Senin yang lalu sapi pejantannya jenis Brahmana mati keracunan. Sehingga menyisakan 3 sapi betina dari jenis lokal. Ia ingin beli sapi jantan pengganti dan jenis sama agar segera menghasilkan anakan yang berkualitas. Di sisi lain, uang tabungannya belum cukup untuk beli sapi dewasa. Berdasarkan uraian di atas, solusi terbaik. Solusinya apa? Kalau sapi itu diternak paling bagus pakai apa? Ya, sapi itu paling bagus diternak dengan cara kawin suntik atau disebut inseminasi. Jawabannya B. Kalimatnya panjang-panjang, intinya adalah gimana caranya ternak sapi yang paling bagus dengan cara perkembangbiakan yang paling bagus adalah cara kawin suntik, yaitu inseminasi. Jawabannya B. Screenshot dulu. Kita lanjutkan. Coba jawab 1 menit. Udah jawab, minta tolong dijawab. Dela, jawabanmu apa Dela? Salah nggak apa-apa Dela. C. C. Suatu karakteristik yang nampak, nah, ini udah jelas nih, pada suatu organisme dipengaruhi oleh gen. Yang nampak itu adalah fenotip. Kalau yang
tak nampak itu genotip. Ingat-ingat ya. Sifat yang nampak itu fenotip, sifat yang tak nampak genotip. Jawabannya C. Silahkan screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ini Bapak jelaskan saja ya. Perhatikan bagan berikut ini. Domba berbulu tebal, domba berbulu tipis, disilangkan. Domba berbulu tebal, T besar T kecil, yang menunjukkan genotip parental. Parental itu induknya. Ya, yang induknya itu yang atas itu induknya. Ya, induknya ini. Ya, genotip. Genotip itu hurufnya, huruf induk. Nah, ini loh, berbulu tebal nih, T besar, T besar, T kecil, T kecil. Jadi jawabannya 3 dan 4. Jawabannya B. Genotip itu hurufnya. Screenshot dulu. Persentase fenotip biji bulat pada keturunan pertama hasil persilangan antara kacang berbiji bulat dengan kacang biji kisut adalah, jadi persentasenya berapa? Jadi biji bulat disilangkan dengan biji kisut. Ya, terus ini gametnya adalah B, ini B kecil, jadinya adalah B besar, B kecil. Hasilnya adalah bulat. Berarti hasil anaknya bulat itu 100%. Jawabannya D. Screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Jika seorang anak bergolongan darah O, maka orang tua yang tidak mungkin jadi orang tua anak tersebut adalah, kalau satu O dengan O sudah pasti bisa anaknya O. Ini mintanya orang tua yang nggak cocok untuk anaknya O itu yang mana. Sedangkan nomor 2 O dengan A bisa. Nah, nomor 2 ini misalnya IO dengan IAIO. Nah, nanti kan ada IO ya. IO ketemu nanti bisa jadi IO golongan darah O ini bisa. O dengan A bisa, B dengan O bisa. Sedangkan O dengan AB kemungkinan tidak bisa. Nah, gimana caranya coba? O AB, IO IAIB. Ya, berarti ini satu IO saja, ini IA, ini IB. Ini ketemu ini, nanti jadinya adalah IAIO, golongan darah A. Ini ketemu ini, IBIO, golongan darah B. Jadi anaknya kemungkinan cuma A atau B. Jadi O tidak mungkin. Jika seorang anak golongan darah O, maka orang tuanya tidak mungkin jadi orang tua anak tersebut. Jadi jawabannya D. Ini secara teori loh ya. Tapi sebenarnya ini bisa memiliki anak golongan darah O karena diturunkan langsung dari orang tuanya. Ini bisa. Ya, kalau menurut perhitungan, karena ini kalau kita telaah ini sebenarnya nggak ada jawabannya, ya nggak ada jawabannya karena bisa diturunkan langsung dari orang tuanya. Ya, anaknya bisa O, tapi dalam perhitungan tidak muncul. Ya, ini kita berdasarkan perhitungan ya. Jadi kita pilih yang mendekati saja, jawabannya D. Sebenarnya kurang tepat seharusnya. Ini berdasarkan perhitungan aja. Nah, screenshot dulu.
Kita lanjutkan lagi. Coba kamu kerjakan, saya kasih waktu 2 menit. Coba dijawab Gracia. Jawabanmu apa, Gracia? D, Pak. Jawabannya apa? D, Pak. Oke, coba cek ya. Benda bermuatan listrik positif jika jumlah elektronnya lebih banyak. Salah. Elektronnya harus lebih sedikit. Positif. Elektron kan negatif kan. Kalau dia elektronnya sedikit, listriknya positif. Salah. Muatan yang sejenis tarik menarik. Salah. Sejenis itu tolak menolak. Terus, benda bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah proton. Betul. Kalau elektronnya banyak, muatannya jadi negatif. Muatan listrik yang tidak sini saling tarik-menarik. Betul. 3, 4. D. Screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Coba pahami, ini saya kasih waktu, mungkin butuh pemahaman. Saya kasih waktu 3 menit. Atau sampai waktunya ini habis saja. Ini kan masih 4 menit nih. Saya kasih waktu, pikirkan betul-betul ini jawabannya. Ini penalaran ya. Nampaknya mudah tapi butuh nalar. Coba kamu kerjakan sampai waktunya ini habis, baru setelah Zoom-nya habis kita masuk lagi, kita bahas nomor 25. Silahkan kerjakan dulu.